Erlangga berkelakar soal pencalonan Ridwan Kamil di Jakarta. Prabowo Subianto laksanakan sholat Idul Adha di Hambalang. Libur panjang tempat wisata puncak macet. Taman Marga Satwa Ragunan masih jadi tempat favorit untuk berlibur. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV, selamat pagi Wira. Wow, luar biasa sekali ya, hari ini masih suasana dengan Hari Raya Idul Adha. Ini juga kan masih libur ya, masih cuti bersama ya. Kira-kira kita kapan sih cuti ya? Buat berlibur juga, aku juga pengen kan berkurban. Karena dari kemarin kita berkurban perasaan terus. Iya, korban perasaan, korban hati, korban semuanya deh pemirsa. Tapi kalau untuk pemirsa Simpo TV nggak apa-apa lah ya. Kita nemenin pagi aktivitas pagi pemirsa semuanya. Dengan Dari semangat jam 7 seperti itu biar ya. lebih Iya. semangat lagi. Lebih berbunga-bunga Untuk seperti baju aku pada pagi hari ini ya sambil kan. makan sate kambing atau sapi. Betul. Gitu kan. Pasti masih banyak yang sampai dianget-angetin terus ya, diolah-olah yang lainnya lah. Mungkin bisa disemur gitu kan, jadi biasanya insop. paling enak sih sate Di sih. sate emang. Pakai yang namanya Ditusuk-tusuk nasi. kan biasa suka enak kan banget, sate-satean apalagi gitu ya kan. enak banget gitu kan. Tapi yang jelas pagi hari ini kita punya banyak informasi bukan Betul. hanya tentang makanan sate, tapi juga libur panjang ini dimanfaatkan oleh banyak masyarakat untuk menikmati libur Untuk melihat mereka hewan-hewan seperti itu ya, ke Taman Marga Satwa di Ragunan, Betul. seperti itu. Yang juga nggak kalah penting adalah bagaimana pada akhirnya ini ada Erlangga Hartarto yang berkelakar soal pencalonan Ridwan Kamil yang Ya, kabarnya yang katanya sudah on the bergerak. way. Oh, jadi baliho itu ternyata benar ya? Ternyata bukan sinyal-sinyal ya. Ya, pemirsa, pastinya berita-berita menarik lainnya akan kami selalu hadirkan untuk Anda. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Menyapa pagi hari ini kita awali di kabar berita dari Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto yang telah memberikan sinyal bahwa akan mendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Dan dirinya bahkan sempat berkelakar bahwa Ridwan Kamil sedang menuju Jakarta, sedangkan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang digadang akan maju juga hanya bergerak di tempat. Siap gerak kali ya. Partai Golkar sejauh ini belum mengumumkan keputusan resmi terkait pencalonan calon gubernur potensial Ridwan Kamil dalam perhelatan Pilkada 2024 mendatang. Meski demikian, Golkar diketahui sudah memberi surat tugas kepada RK untuk maju di Pilgub Jakarta dan Jawa Barat. Merespon terkait nama Ridwan Kamil yang kian senter maju di Pilkada Jakarta, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memberikan sinyal sekaligus berkelakar terkait hal tersebut. Erlangga mengatakan Ridwan Kamil telah melakukan langkah yang lebih konkret dibandingkan dengan Anies Baswedan. Erlangga bahkan menyebut RK kini sudah on the way atau menuju ke Jakarta, sedangkan Anies Baswedan masih bergerak di tempat. Lebih lanjut, Erlangga mengungkapkan pihaknya akan mengumumkan kepastian tugas dan dukungan terhadap Ridwan Kamil dalam pilkada serentak pada bulan Juli mendatang. Jadi sesuai dengan apa yang kesepakatan, kita akan terus evaluasi sampai dengan bulan Juli. Tentu akan evaluasi siapa yang akan maju dan sebagainya. Ya, kita tunggu survei juga. Kalau Pak Ridwan Kamil kan sudah pasang on the way to Jakarta. Kalau Pak Anies kan bergerak-gerak saja. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani Dava Mutia, Simpo TV melaporkan. Ya, Wira dan juga pemirsa, kalau misalnya kita melihat pilkada yang saat ini sudah mulai digadang, ada banyaknya deklarasi seperti itu ya. Ada PKS juga yang katanya sudah menghormati putusan dari PKB yang sudah mendeklarasikan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta. Tapi ini ada kabar juga kalau misalnya ternyata Anies Baswedan ini tetap siap gerak di tempat saja. Sedangkan Ridwan Kamil ini sudah on the way menuju Jakarta. Jadi kalau misalnya kita melihat baliho-baliho tentang Ridwan Kamil yang akan on the way ini, apakah betul ini akan di DKI Jakarta atau bahkan akan di Jawa Barat gitu. Ini sudah terbukti, sudah ada jawabannya kali ya, ada di spill kayaknya. Tapi kira-kira dari partai apa ya?
Apa Anies dong? Baswedan. Ya, aku tidak tahu. Tapi kalau misalnya kita bahas tentang Anies Oke. Baswedan ya, kita melihat dari debat capres kemarin. Katanya dia Oke. tidak akan gila dengan kekuasaan, Emang tidak iya? akan maju lagi. Ha-ha. Tapi ya kita lihat nantikan ke depannya seperti apa lah ya. Ya udahlah ya, kita geser ke informasi lainnya. Duh. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman ini optimis akan mengusung Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta. Dan menurut Habib, masyarakat Jakarta saat ini membutuhkan sosok yang baru untuk menjadi pemimpin Jakarta. Oh, Ridwan Kamil berarti sosok baru ya. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengungkapkan bahwa masyarakat Jakarta selalu membutuhkan sosok pemimpin yang baru. Habib optimis, Ridwan Kamil dapat menjadi sosok yang kompetitif apabila harus berhadapan dengan Anies yang nantinya kembali diusung dalam Pilkada Jakarta. Meski demikian, Habib menilai bahwa hasil Pilkada Jakarta 2024 masih bergantung pada sosok yang bakal menjadi wakil Ridwan Kamil nantinya. Ya saya pikir kalau Pak RK ya itu bisa sangat kompetitif kalau dengan Pak Anies ya. Masyarakat Jakarta ini saya paham banget ya. Saya ini memenangi ya tim saya ada tim yang ikut memenangi 2 Pilkada Jakarta terakhir. Waktu kami mengusung Jokowi Ahok ya, saya dari Partai Gerindra ya, kami menang. Waktu kami mendukung Anies sama Sandi ya, kami menang lagi ya. Saya paham banget situasi masyarakat di Jakarta menginginkan sosok yang baru. Kebanyakan begitu. Makanya di Pileg saja hampir nggak pernah ada incumbent yang bertahan. Alhamdulillah nih Habibur Rahman bertahan. Untuk pertama kali nih, ya kan ada incumbent dari Jakarta Timur gitu loh. Cek aja. 2 periode berikut sebelumnya nggak ada incumbent yang bertahan. Karena kritis sekali masyarakat Jakarta. Dari Jakarta, Sri Dewi Yandayani, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisang Pangarep ini merespon terkait isu dirinya maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta pada November mendatang. Oh, ini benar ya. Dan diisukan juga akan menjadi pendamping Ridwan Kamil ataupun Anies Baswedan. Kaisang menilai keduanya adalah tokoh yang hebat. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep mengunjungi warga di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat siang. Di sela kegiatannya, dirinya turut merespon terkait namanya yang disandingkan dengan 2 tokoh yang diusung maju di Pilkada Jakarta, yakni Ridwan Kamil dan juga Anies Baswedan. Dirinya mengatakan memiliki hubungan yang baik dengan keduanya. Selain itu, Kaisang meminta kepada seluruh pihak untuk menunggu kepastiannya di bulan Agustus mendatang. Meski demikian, Kaisang menilai kedua tokoh tersebut merupakan orang yang hebat dan tidak ada masalah jika benar bersanding dengan salah satunya. Ini ya biar kan sama-sama nyaman. Ini kan kebetulan ada ketua PSI Jakarta. Kemarin udah komunikasi dengan siapa aja? Baru dengan partai-partai di DPRD. Nah, itu. Nanti ada ketemu lagi ya besok ya. Ada sama salah satu partai juga besok. Tapi dari beliau bukan dari saya. Kira-kira kalau RK sama Anies milih siapa? Kenapa? Disandingkan. Kalau untuk disandingkan, ini kalau ini aja ya, ini kan saya belum bisa, saya juga kan belum dicalonkan juga. Dan kalau misalnya ngelihat survei ya paling realistis dengan Pak Anies. Tapi pandangan Mas Kaisang terhadap sosok RK dan sosok Anies itu seperti apa? Sama-sama baik, semuanya orang hebat. Pak Anies kan kemarin juga salah satu calon presiden juga. Saya suka nonton dulu Desa Anies, itu juga bagus. Pak RK juga cukup bagus, semua berkiprah di Jawa Barat. Jadi semuanya bagus, nggak ada masalah semua. Kita mah komunikasi dengan semuanya. Tapi kan Kim mengatakan bahwa Pak Anies itu sudah masuk dalam radar dan hanya nama Pak RK. Katanya lebih mungkin adalah Mas Kaisang berpasangan dengan Pak RK itu. Ya nggak masalah juga, nggak masalah kok. Kita nggak masalah, balik lagi. Ini kan saya kan belum dicalonkan juga. Ini kan cuma jalan-jalan aja. Berarti meskipun belum dicalonkan, Mas Gibran siap nggak? Mas Kaisangnya siap nggak? Apa? Meskipun belum dicalonkan, tapi Yeah. Mas Kaisang siap maju nggak?
Nanti ya, tunggu Agustus. Seperti diketahui, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil digadang-gadang akan menjadi calon potensial di Pilkada Jakarta mendatang. Nama baru dalam kontestasi Jakarta diyakini menjadi keinginan warga Jakarta dengan segala persoalan yang belum teratasi. Dari Jakarta, Dio Malau Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menegaskan pihaknya tak khawatir dengan rencana Anies Baswedan yang akan maju di Pilkada Jakarta. Dan Habib juga optimis Ridwan Kamil akan menang dalam Pilkada Jakarta meskipun nantinya Anies berduet dengan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Habibur Rahman mengatakan Ridwan Kamil merupakan sosok kuat yang berpeluang besar menang di pemilihan Gubernur Jakarta untuk melawan Anies Baswedan. Habib menyebut pihaknya siap memberikan dukungan penuh terhadap Ridwan Kamil. Terlebih, Habib mengungkapkan bahwa Ridwan Kamil mengaku lebih condong maju di Pilkada Jakarta dibandingkan Pilkada Jawa Barat. Mengenai pengusungan Ridwan Kamil tersebut, Gerindra pun akan terus melakukan komunikasi politik dengan Partai Golkar. Ya kalau Pak Ridwan Kamil kan sepertinya keinginannya ke Jakarta. Ya, beliau sendiri kan sudah beberapa kali bicara, gestur politik beliau menunjukkan beliau akan ke Jakarta. Ya. Menurut kami lebih baik ya Pak Ridwan Kamil di Jakarta. Nanti komunikasi antar partai politik kan terus akan dijalani oleh kedua belah pihak, Partai Golkar dan Partai Gerindra. Nggak ada masalah. Saya pikir ini dalam waktu dekat akan selesai dengan komunikasi yang baik. Dari Jakarta, Sri Dewi Yandayani, Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Ya, Vira dan juga pemirsa, kalau misalnya kita melihat ya polemik-polemik tentang perpolitikan, apalagi pilkada serentak ini akan sebentar lagi bulan Agustus juga akan segera diumumkan seperti itu ya. Dan kalau kita misalnya melihat dari Kaisang sendiri kan sebelumnya ini akan digadang-gadangkan dengan Budi Jiwandono seperti itu, Raffi Ahmad seperti itu. Tapi sekarang juga akan dipasangkan apakah dengan Anies Baswedan atau Ridwan Kamil. Tapi dengan Kaisang sendiri juga sempat berbicara bahwa siapapun nanti pasangannya gitu kan ya, apakah ini benar Kaisang ini kan akan maju, karena sempatnya dari Presiden Joko Widodo juga sempat mengatakan bahwa tidak ada restu dari beliau, tapi sempat juga ada apapun hasilnya asalkan anaknya ada keinginan, ada kemauan, ada apa boleh buat seperti itu ya kan? Yes, selama cita-citanya untuk daerah bersangkutan ya kenapa enggak lah ya Festi. Betul, doain aja yang terbaik cuman ya. Yang saya juga salut di sini adalah bagaimana semangat dari Pak Anies ya, yang sebelumnya sudah mencalonkan menjadi presiden dan sekarang berniat kembali untuk memenangkan kontestasi di DKI. Luar biasa banget loh ya. Luar biasa lah ya, sangat optimistis sekali ya beliau ya. Gitu. Oke, pemirsa, Ketua KPU Hasyim Asyari memimpin pelantikan anggota KPU Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2024-2029. Dengan bertambahnya keanggotaan, diharapkan anggota KPU dapat menjaga kekompakan dan solidaritas. Jelang Pilkada 2024, Komisi Pemilihan Umum RI melantik anggota KPU pada 36 kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur periode 2024-2029. Pelantikan dipimpin oleh Ketua KPU Hasyim Asyari di kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat. Pada sambutannya, Hasyim mengingatkan anggota KPU yang dilantik untuk bekerja sesuai aturan perundang-undangan, baik itu aturan KPU, Bawaslu, dan DKPP. Sehingga hasil kerja bisa relatif kokoh dan ada dasar hukumnya. Selain itu menurutnya, KPU adalah lembaga yang bekerja untuk melayani. Maka dari itu, penting sekali berkoordinasi dengan pemangku kepentingan untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Kami minta untuk bekerja sesuai dengan aturan, peraturan-peraturan, baik itu di level undang-undang, peraturan KPU, peraturan Bawaslu, peraturan DKPP, maupun perundang-undangan atau undang-undang yang lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan kepemiluan. Kalau kita bekerja berdasarkan dan juga berpegangan kepada aturan yang diatur di dalam perundang-undangan, maka apa yang kita kerjakan itu relatif kokoh, dan kemudian kalau disoal berbagai macam pihak relatif ada dasar hukumnya. Ini yang paling penting. Yang kedua, saudara sekalian, bahwa karakter lembaga KPU ini adalah bersifat nasional. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Kota adalah bagian dari KPU Pusat. KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota itu dibentuk oleh KPU Pusat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Ya, masih terkait dengan perpolitikan Indonesia yang mana pilkada serentak ini akan segera gitu kan ya, sudah banyak sekali deklarasi-deklarasi gitu kan ya untuk mendeklarasikan pasangannya, wakilnya seperti itu, dan ini juga sudah bertambah nih anggota dari KPU di Jawa Timur, KPU daerah seperti itu, dan mudah-mudahan siapapun yang terpilih nantinya yang sudah dilantik ini bisa memberikan sesuatu yang amanah dan juga membangun solidaritas Indonesia yang lebih tinggi lagi. Emang sebelumnya ada yang nggak amanah, Ves? Kita akan mengamanahkan lagi seperti itu ya. Oke, sejumlah informasi dan berita lain yang masih kami hadirkan. Dia suka Menyapa nyentil-nyentil. pagi Sinpo TV balik setelah yang satu ini tetap bersama kami. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syam Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Sally Siregar, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama-sama kami dalam program Menyapa Pagi. Selamat Idul Adha juga bagi Anda yang masih merayakan bersama keluarga ataupun pasangan dimanapun Anda berada. Wow. Selamat pagi juga bagi Anda yang masih bergabung bersama kami melalui siaran streaming kami pada pagi hari ini ya, Ves. Wow, dan juga selamat berlibur bagi Anda yang saat ini sudah berliburan, apalagi sudah memadati kawasan Marga Satwa Ragunan. Oh, bolehlah kirim foto-fotonya ya. Jangan foto aja dong, makanannya juga dong. Oke. Pemirsa, ngomongin yang namanya Idul Adha ya, ini ada Masjid Istiqlal yang menggelar salat Idul Adha 1445 Hijriah yang dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, yang dipimpin langsung oleh Imam Masjid Haji Martomo Malaing. Dan setelah itu wakil dari Presiden Ma'ruf Amin beserta dengan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju dan Duta Besar Negara Sahabat melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah di Masjid Istiqlal. Baik pemirsa, pelaksanaan sholat Idul Adha 1445 Hijriah di Masjid Istiqlal ini memang rencananya akan dilaksanakan pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, di mana memang tentunya ini masyarakat umum dapat mengikuti ataupun melaksanakan secara bersama-sama sholat di Masjid Istiqlal dengan tetap memperhatikan ketertiban, kemudian kenyamanan dan juga protokol kesehatan yang juga berlaku. Dan kemudian untuk khutbah sholat Hari Raya Idul Adha pada hari ini di Masjid Istiqlal mengusung tema yakni Semangat Idul Adha, hadirkan cinta dan juga kepedulian sosial. Dan untuk sholat Idul Adha ini memang dipimpin langsung oleh Imam Haji Martomo Malaing, dan untuk khotibnya sendiri ini dipimpin langsung oleh Profesor Dr. Amin Suyitno. Dan pemirsa, untuk suasana di Masjid Istiqlal sendiri ini dapat saya sampaikan bahwa memang ini tentunya Masjid Istiqlal ini memang sudah tampak ramai sejak pukul pagi tadi, pukul 6 pagi ataupun juga pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Memang tentunya para jemaah ini sudah mulai hadir untuk melaksanakan sholat Idul Adha secara bersama-sama. Tentunya memang dari pihak Masjid Istiqlal sendiri ini juga telah mempersiapkan beberapa tempat parkir bagi para jemaah yang membawa kendaraan. Salah satunya ini ada di kantor Kementerian Agama, yang dimana memang para jemaah ini bisa melakukan ataupun memarkirkan kendaraannya, dan tentunya nanti bisa para jemaah ini bisa masuk melalui Masjid
Istiqlal dengan melalui pintu Al-Aziz. Dan memang rencananya juga informasi yang kami dapatkan bahwa Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan juga sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju dan juga Duta Besar dari negara sahabat ini juga melakukan ataupun melaksanakan sholat Idul Adha secara bersama-sama di Masjid Istiqlal Jakarta. Tadi pantauan saya juga memang di Masjid Istiqlal ini memang ada beberapa titik ataupun pintu yang langsung diterjunkan langsung oleh Pas Pampres untuk melakukan pengamanan, di mana memang kita ketahui juga bahwa Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta. Dan tadi juga sebelum memasuki ataupun area Masjid Istiqlal, para jemaah ini juga dilakukan pengecekan barang bawaan terlebih dahulu, di mana guna untuk melakukan keamanan, di mana memang untuk kita tahu bahwa memang Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini melaksanakan sholat masjid di Masjid Istiqlal. Informasi yang kami dapatkan juga memang setelah sholat Idul Adha nanti, ini Wapres Ma'ruf Amin juga akan menyerahkan seekor sapi kurban secara langsung kepada Imam Besar Masjid Istiqlal. Dan untuk informasi penyembelihan hewan kurban sendiri di Masjid Istiqlal ini memang akan dilakukan pada esok hari, yakni pada Selasa 18 Juni 2024. Dan memang kita ketahui juga bahwa Masjid Istiqlal ini berbeda dengan yang lain, dengan tahun sebelumnya, di mana memang untuk penyembelihan hewan kurban ini tidak dilakukan pada hari ini, namun pada esok hari tanggal 18 Juni 2024. Dan tentunya Masjid Istiqlal sendiri juga tidak memberikan hewan kurban dengan melalui menggunakan voucher untuk masyarakat umum, tetapi memberikan hewan kurban ini langsung kepada yayasan dan juga masjid yang sudah terlebih dahulu mengirimkan persetujuan penerimaan hewan kurban. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Jakarta. Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Presiden Joko Widodo melaksanakan salat Idul Adha di Masjid Raya Baitur Rahman, Simpang 5, Semarang, Jawa Tengah. Dan Presiden juga menyerahkan hewan kurban sapi sebagai bentuk bantuan kemasyarakatan untuk Masjid Raya Baitur Rahman. Presiden Joko Widodo mengikuti sholat Idul Adha di Masjid Raya Baitur Rahman Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah pada Senin pagi. Dengan mengenakan jas warna hitam dipadu kain sarung dan peci, terlihat Presiden Jokowi berada di saf depan, didampingi sejumlah pejabat termasuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono. Sementara Ibu Negara Iriana berada di saf perempuan. Ribuan jemaah di wilayah kota Semarang dan sekitarnya pun memenuhi kawasan Simpang 5 Semarang untuk mengikuti sholat Id. Sementara itu bertindak sebagai khatib sholat Id yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari. Pada kesempatan itu juga Presiden Jokowi menyerahkan bantuan kemasyarakatan berupa hewan kurban sapi kepada Masjid Raya Baitur Rahman. Presiden berkurban seekor sapi dengan jenis sapi simental dengan berat 1.250 kg yang berusia sekitar 5 tahun. Presiden melaksanakan salat Idul Adha di Semarang sebagai rangkaian dari kunjungan kerjanya di wilayah Jawa Tengah. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Suasana Idul Adha ini masih terus mengental ya hingga saat ini. Kemarin banyak sekali orang-orang yang memadati kawasan di Masjid Istiqlal, bukan hanya dari Wapres Ma'ruf Amin ya, tapi juga banyak sekali menteri-menteri kabinet yang hadir di sana, seperti itu ya. Ada juga AHY di sana gitu ya. Banyak sekali menteri-menteri juga pejabat negara yang sudah hadir di Masjid Istiqlal. Dan kalau bisa kita melihat momen suasananya itu sangat hangat, sejuk, beribadahnya sangat khusyuk, seperti luar biasa loh. Kalau misalnya momen-momen libur Idul Adha ini sangat apa ya, jadi rindu nih, homesick nih. Tahu nggak tadi waktu kamu ngomong suasana, aku pikir kamu tadi mau nyanyi loh. Oh gitu. Suasana di kota santri gitu ya. Saya pikir itu, ternyata bukan ya. Oke. Tapi udahlah, selamat untuk Anda yang sudah merayakan Hari Raya Idul Adha dimanapun Anda berada. Ini masih seputaran Idul Adha pemirsa. Ada Wapres Ma'ruf Amin yang bersama dengan Ibu Wuri melaksanakan ibadah salat Idul Adha 1445 Hijriah di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat Senin kemarin. Dan Wapres Ma'ruf Amin menggunakan pakaian bernuansa putih ditambah dengan jas hitam. Tidak lupa peci hitamnya yang tampak serasi dengan sarung yang dikenakannya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjelaskan berkurban adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terlebih lagi, menyembelih kurban disebutnya sebagai simbol solidaritas sosial. Salat Idul Adha dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Hadir pula beberapa menteri dan kepala lembaga seperti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono,
Ketua Mahkamah Agung Syarifuddin. Wapres Amin pun mengingatkan bahwa semangat rela berkorban menjaga ke Indonesia tetap kokoh dan tali kebangsaan tetap kuat. Negeri Indonesia merdeka karena para pejuang mau berkorban. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kalau tadi ada Wapres dan juga Bu Wuri, kali ini Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga mengucapkan selamat Idul Adha kepada masyarakat Indonesia, khususnya kepada umat Muslim. Dan Ma'ruf Amin juga mengajak seluruh umat Islam untuk beribadah kurban sebagai bentuk solidaritas kepada sesama. Dalam momentum peringatan Idul Adha, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan peringatan Idul Adha sudah semestinya tidak hanya dilihat sebagai ritual ibadah semata, melainkan juga momen refleksi ajaran-ajaran dan keteladanan para nabi dan rasul. Hikmah momentum Idul Adha yang bisa dimanfaatkan juga ialah meningkatkan kepedulian sosial dan pengorbanan untuk kemanusiaan dan saling membantu dan menjaga di tengah beragam situasi sosial kemanusiaan yang tengah terjadi di dunia. Ma'ruf Amin juga menyuarakan pesan kebajikan dan membantu sesama, bahwa dilakukan bukan hanya atas dasar keagamaan atau kebangsaan saja, melainkan juga kemanusiaan. Jadikan momen ini untuk terus menyuarakan pesan kebajikan dan membantu sesama, bukan saja atas dasar keagamaan atau kebangsaan, tapi juga kemanusiaan. Dengan demikian, umat manusia dapat hidup berdampingan dengan damai dan sejahtera. Saya juga mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia dengan semangat Idul Adha ini untuk meningkatkan jiwa pengorbanan dengan senantiasa bergotong royong dan saling membantu antar sesama, serta terus mengedepankan kepentingan bersama dan saling menguatkan antar sesama dalam setiap keadaan. Lebih lanjut, Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa tantangan bangsa akan semakin kompleks. Untuk itu, ia mengajak umat Islam untuk meningkatkan solidaritas sosial demi terwujudnya harmoni kehidupan yang lebih baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kalau misalnya tadi ada Wapres Ma'ruf Amin yang melakukan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal, tapi juga ada Presiden Joko Widodo yang melakukan sholat Idul Adha atau merayakan Hari Raya Idul Adha ini di Semarang. Seperti itu ya, banyak sekali masyarakat Semarang yang antusias melihat Presiden Joko Widodo ingin berfoto bersama setelah melakukan sholat Idul Adha seperti itu ya. Bahkan juga banyak sekali masyarakat yang memberikan saran kepada Presiden, Pak, saya ingin ini dong, mudah-mudahan apapun yang diinginkan oleh masyarakat bisa terwujud oleh pemerintah seperti itu ya. Ini apa? Ingin Indonesia semakin maju dong. Benar. Betul, lowongan kerja. Cuti. Ya, cuti diperpanjang gitu ya kan. Ditambah ya kan lowongan kerja di mana-mana gitu kan. Dan susah karena PR dari Indonesia saat ini adalah susahnya mencari lowongan pekerjaan. Wah, luar biasa sih Festi ya. Oke, Festi tadi kalau ada berita dari Ma'ruf Amin, Wakil Presiden ya, yang juga menitipkan pesan cinta, pesan damai. Ini ada kabar dari Presiden terpilih Prabowo Subianto yang melaksanakan sholat Idul Adha di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dan usai melaksanakan sholat, Prabowo juga menyapa warga yang antusias ingin bersalaman dengannya sekaligus berfoto bersama calon orang nomor 1 di Indonesia. Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto melaksanakan ibadah sholat Idul Adha 1445 Hijriah di Masjid Nurul Watan yang terletak di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Senin kemarin. Prabowo hadir di Masjid Nurul Watan mengenakan kemeja koko berwarna putih dan berpeci hitam. Seraya masuk ke masjid, Prabowo menyapa warga setempat. Prabowo melaksanakan ibadah sholat Idul Adha tepat pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Usai melaksanakan sholat, Prabowo kembali menyapa warga dan bersalam-salaman. Warga juga antusias untuk berfoto bersama Prabowo, termasuk ibu-ibu dan anak kecil. Diketahui pada tahun ini Prabowo berkurban sebanyak 145 ekor sapi yang tersebar di sejumlah wilayah. Sebanyak 89 ekor sapi didistribusikan ke ulama, habib, hingga Dewan Kemakmuran Masjid. Sementara di kediaman Prabowo di Hambalang, terdapat 38 ekor sapi yang akan disembelih untuk dibagikan ke masyarakat setempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wow, luar biasa ya kalau misalnya kita melihat antusias dari masyarakat Indonesia, khususnya di Bogor, Jawa Barat, di Hambalang ya, melihat adanya Presiden terpilih Prabowo Subianto seperti itu ya, selalu ingin bersalaman, selalu ingin berfoto bareng. Jangankan masyarakat Indonesia gitu, aku pun juga kalau misalnya dari sana, aku langsung ingin foto bersama loh, ingin bareng-bareng loh, sama sekalian titip salam sama Mas Budi gitu kali ya.
Ya udah pemirsa, sejumlah informasi dan berita lainnya masih kami hadirkan menyapa pagi balik setelah yang satu ini. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhir-akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andi ya. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, Sinpo Dunia Sepekan kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dari penjuru dunia yang telah kami rangkum dalam sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Festi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama-sama kami dalam Menyapa Pagi Sinpo TV. Selamat pagi bagi Anda yang baru saja bergabung. Pemirsa, ada Presiden Joko Widodo yang menyalurkan bantuan ke masyarakat berupa sapi dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Bantuan ke masyarakat ini disampaikan oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, Presiden Joko Widodo menyalurkan bantuan kemasyarakatan hewan kurban berupa sapi bagi seluruh provinsi di Indonesia, masing-masing 1 ekor termasuk kepada Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Hal ini disampaikan oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 14 Juni 2024. Kasatpres menjelaskan, bantuan sapi Presiden Jokowi memiliki berat bervariasi mulai dari 800 kg hingga 1 ton. Dalam hal penyaluran bantuan tersebut, Sekretariat Presiden bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan setempat serta Dirjen Kementerian Agama. Heru pun memastikan semua sapi ini dalam rangka pemilihan tersebut melalui rangkaian kesehatan sehingga terhindar dari penyakit yang memang tidak diinginkan. Artinya lebih dari 36 sapi yang beratnya bermacam-macam, kami harap adalah sapi Semongol ya. Ya, jadi bervariasi dari 800 sampai 1 ton. Dan Sekretariat Presiden tentunya bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Peternakan setempat. Dan juga dinas dari Dirjen Kementerian Agama. Kami pastikan semua sapi dalam sebuah proses di dalam rangka pemilihan tersebut melalui rangkaian-rangkaian kesehatan sehingga terhindar dari penyakit yang memang tidak kita inginkan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Ya pasti ada seekor sapi ya, Wow. jenis peranakan Ongol yang berusia 3 tahun yang nyaris memiliki berat 1 ton dibeli oleh Presiden Joko Widodo. Wow, dan sapi tersebut merupakan milik seorang warga Pedukuhan Depok, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Yogyakarta yang ternyata adalah anggota Polri bernama Aibda Zuli Nuryanto. Beginilah kondisi seekor sapi yang menjadi hewan kurban saat Idul Adha 2024 yang dibeli oleh Presiden Joko Widodo. Bermula dari usaha sampingan, ternyata sapinya dibeli langsung oleh kepala negara yakni Presiden Joko Widodo. Usut punya usut, sapi yang bernama Satrio Bimo milik warga Padukuhan Depok, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, ternyata milik anggota Polri bernama Aibda Zuli Nuryanto yang saat ini bertugas sebagai anggota Polsek Sewon, Bantul. Sapi miliknya yang selama ini diurus ternyata dipilih sebagai hewan kurban oleh Presiden Joko Widodo. Selama memelihara, Juli memberikan pakan berupa rumput, kompor berupa konsentrat 2 kali sehari. Hingga suplemen 3 bulan sekali, hasilnya sapi tersebut tumbuh sangat besar. Sapi yang berusia 3 tahun ini memang memiliki ukuran badan yang gempal dengan berat nyaris menyentuh 1 ton. Dari usahanya tersebut juga turut memberdayakan masyarakat sekitar untuk bersama-sama mengolah sapi ternaknya tersebut. Memang benar sapi yang terpilih untuk kurban Bapak beliau hari 1. Awal mulanya seleksi itu kan dari Kabupaten Bantul ada 10 ekor sapi, 3 diantaranya dari sapi kita. Cek kesehatannya semua sehat, akhirnya ditimbang berat badan masuk 10 daftar sapi dari Kabupaten Bantul itu diapkan ke Jakarta, terus akhirnya beliau yang terpilih dari antara sapi 10 ini. Sapi ini Pak yang kami beri nama Satrio Bimo. Umurnya sekitar 3 tahun, berat kurang lebih 1 ton kurang sedikit. Jenisnya sapi PO Ongol. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya Berapa kalau misalnya sapi kita ya? melihat momen Hari Raya Idul Adha ya, kalau misalnya kita melihat emang Presiden Joko Widodo ini setiap tahunnya, setiap Memberikan Idul Adha selalu sumbangan. memberikan sumbangan terkait dengan adanya sapi kurban gitu ya, seperti itu ya. Dan masing-masing adalah 1 ton. Wow, ini besar banget kan? Kebayang nggak sih gempalnya seperti apa? Dan ternyata ini sapi yang dibeli oleh Presiden Joko Widodo adalah salah satu dari pemilik anggota Polri. Wow, yang sudah dirawat selama 3 tahun seperti itu. Kira-kira kalau sapi segede 1 ton itu untuk berapa kelurahan ya, Fes ya? Lumayan banyak tuh, tapi juga nanti ada sapi-sapi yang menarik lainnya, bahkan sampai 6 ton loh ini loh. Berapa ini loh wilayah loh ini kira-kira ya? Itu makan apa ya? Kok gede banget, gemoy banget ya. Oke, kita masih ngomongin dunia persapian pemirsa di momen Idul Adha ini. Sapi 12 asal Magelang, Jawa Tengah ini menjadi salah satu sapi kurban yang dibeli oleh Prabowo Subianto. Dan Indra sang juru rawat nampak sulit berpisah dengan sapi yang dirawat selama lebih dari 3 tahun. Sapi kurban yang diberikan Presiden terpilih itu bakal disembelih di Masjid Istiqlal, Jakarta. Ketika hendak diangkut ke Jakarta, sapi hitam itu disebut ikut meneteskan air mata. Melihat Indra yang sulit berpisah dengan sapi yang dibeli Prabowo tersebut, teman-teman lantas memintanya untuk menunggang dan berpelukan dengan sapi tersebut sebagai bentuk perpisahan. Dalam video singkat itu, sapi yang dihargai 500 juta itu digiring keluar dari kandangnya. Selain sapi Douglas, Prabowo juga membeli 6 sapi monster lainnya dari MD Farm di Sukabumi. 4 dari 6 sapi tersebut akan disembelih di Sukabumi. Ke-6 sapi tersebut terdiri dari jenis limousin, brangus, dan simental dengan berat rata-rata mencapai 6 ton. Damar petugas di MD Farm menyatakan bahwa Prabowo telah menjadi pelanggan tetap sejak tahun 2019. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wow, kalau misalnya dari Menhan RI atau Presiden terpilih 2024 hingga 2029 nanti ya, Prabowo Subianto setiap tahunnya selalu memberikan sapi kurban yang wow, ini beratnya nggak main-main loh, sampai 6 ton masing-masing seperti itu ya. Dan ini ada 6 sapi yang akan dikirimkan oleh Prabowo Subianto ataupun disumbangkan kepada beberapa daerah. Ada 4 sapi yang nantinya akan dikirimkan kepada Sukabumi seperti itu. Ini sudah menjadi salah satu langganannya Prabowo Subianto. Bahkan kalau misalnya kita melihat ya, Indra sendiri pemilik dari sapi Douglas gitu ya, yang seharga 500 juta ini pemirsa ya, ini susah banget lepas karena kalau misalnya kita melihat ketika diantarkan ke Masjid Istiqlal, sapinya mengeluarkan air mata, sedih dia, ya ampun. 3 tahun 3 tahun bersama kan ya, nggak kayak Bang Tayub tapi ya.
selama 3 tahun dan harus berpisah untuk sesuatu kebaikan. Tapi ya. kayaknya sesuatu untuk Mudah-mudahan kebiasaan untuk bersama-sama seperti itu Nah, ya. ngomongin tentang bagaimana berkorban, tentang bagaimana pada akhirnya berjuang untuk sebuah kebaikan. Ini ada kabar dari warga Palestina di jalur Gaza, Palestina yang memperingati Hari Raya Idul Adha 2024 seperti penetapan di Arab Saudi kemarin. Dan namun kepiluan masih mewarnai Gaza pada hari besar Islam ini karena hewan kurban di Gaza dilarang masuk ke wilayah Gaza oleh Israel. Koresponden kantor berita Palestina Wafa melaporkan ratusan warga Gaza terpaksa melakukan sholat Idul Adha di tengah suasana yang suram. Sebab Israel tak juga menghentikan agresi militernya meskipun umat Islam Gaza sedang menjalani hari raya besar keduanya. Hewan kurban bahkan dilarang masuk ke wilayah Gaza oleh Israel. Tak ada lagi semangat perayaan Idul Adha seperti tahun-tahun sebelumnya. Salah seorang jemaah sholat Id di Khan Younis, Muhammad Abdel Jawad, menyebut tidak ada kurban ataupun perayaan Idul Adha di Gaza. Warga Palestina sholat Idul Adha di sekitar puing bangunan yang hancur karena tidak ada tempatnya ibadah yang layak. Warga Palestina di Khan Younis terpaksa menggelar sholat Idul Adha di antara reruntuhan bangunan. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Oh, aku ya Vesti. Jadi gini. Aku kalau misalnya sedih-sedih Vira, kan tadi kan ada berita-berita yang menyenangkan, aku pasti akan mendahului seperti itu ya. Tapi kalau yang sedih aku nggak bisa. Ini karena bukan kan perkara sedih atau perempuan gimana tuh sih, emosional Ves. banget. Dan juga ini bukan perkara sedih atau bagaimana sih pemirsa, tapi kalau kita ngomongin bencana kemanusiaan yang ada di antara Israel dan juga Palestina ini bukan perkara setahun 2 tahun. Betul, Seperti tapi yang kita sudah pernah bertahun-tahun, diskusikan sudah lama sebelumnya sekali, ya di betul bincang ya. spesial juga bahwa sebenarnya kalau kita ngomongin Palestina itu sendiri permasalahannya bukan hanya tentang masalah konsumsi, tapi juga permasalahan infrastruktur, telekomunikasi, persediaan air, kesehatan untuk anak-anak dan lansia. Ini juga yang jauh sekali dari kata layak karena kondisinya memang sangat-sangat tidak memungkinkan. Dan dengan adanya pemberitaan ini nantinya semoga saja semakin banyak doa, semakin banyak harapan, semakin banyak korban yang diberikan untuk sapi korban yang diberikan yang harapannya bisa sedikit meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Benar banget ya, mudah-mudahan dengan adanya konflik yang terjadi di Gaza yang dilakukan oleh Israel ini bisa segera berakhir seperti itu ya. Dan mudah-mudahan perjuangan-perjuangan bangsa Indonesia juga untuk melakukan berbagai kunjungan kerja bisa membantu negara perdamaian seperti itu. Oke, sekali lagi Indonesia adalah saudara Palestina. Oke pemirsa, sejumlah informasi dan berita lainnya masih kami hadirkan. Menyapa Pagi balik setelah ini satu ini. Menyapa Anda sebelum memulai hari dengan penuh semangat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi Sally, pagi pemirsa dimanapun semua. Beragam informasi dari seluruh penjuru negeri siap menemani Anda di pagi hari. Kami hadirkan beragam informasi terkini yang terjadi dari dalam dan luar negeri, tentunya dengan nuansa masa kini. Wow, Sally, bener kan? Aku bilang tadi bahwa kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Oke, tetap tebarkan semangat dan juga terbitkan keceriaan. Sebarkan cerita terbaik Anda untuk orang di samping Anda. Saya Wira Ananta. Dan saya Vesti Rahmadi. Kami pamit undur diri. Selamat pagi. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Pastikan Anda bersemangat di pagi hari bersama kami dalam program Menyapa Pagi. Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Terima kasih Anda masih bersama-sama kami dalam Menyapa Pagi Simpo TV. Kami juga masih dalam suasana Idul Adha ini. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Betul, ya, selamat berlibur juga ya. Jangan lupa ya, karena kan ini masih dalam cuti bersama, ini masih dalam hari libur. Ya, besok kita sudah mulai beraktivitas kembali, sudah bekerja kembali ya. Siap-siap lah ya kita untuk menghadapi dunia yang fana ini. Fana sekali pemirsa, menghabiskan waktu libur panjang akhir pekan yang bertepatan dengan momen Idul Adha 1445 Hijriah, Terminal Kalideres dipadati oleh sejumlah penumpang. Meskipun harga tiket mengalami kenaikan, namun warga tetap memilih mudik ke kampung halaman. Sumatera dan Jawa masih menjadi pilihan favorit untuk mudik kali ini. Seperti inilah pemandangan ruang tunggu dan loket tiket bus di dalam Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat yang tampak dipadati warga Jakarta pada Hari Raya Idul Adha. Selain hendak pulang kampung untuk berlebaran di Hari Raya Idul Adha, ribuan calon pemudik ini juga mengaku akan berliburan dan bertepatan dengan libur anak sekolah.
Meski ada sedikit kenaikan harga tiket, namun tak menyurutkan antusias para calon pemudik, mereka tetap berangkat melalui terminal bus Kalideres. Calon pemudik akan melakukan perjalanan menuju sejumlah kota di Pulau Sumatera seperti Padang, Palembang, dan Bengkulu, dan Pulau Jawa yakni Surabaya serta Madura. Jumlah penumpang pada momen kali ini mengalami peningkatan sebesar 15 hingga 20% dibanding hari-hari biasanya. Berapa persen? 1,200. Biasanya berapa? 200. Jadi untuk Idul Adha sama berbarengan dengan libur anak sekolah, ini ada kenaikan penumpang sekitar 15-20%. Untuk tujuan kebanyakan ke daerah Jawa Timur dan Sumatera. Didominasi arah yang ke Sumatera itu umumnya itu penumpang arah kemana itu, Padang atau Palembang? Ya, baik. Kalau untuk Sumatera ke daerah Sumatera Barat, Padang, sama Bengkulu. Kalau untuk Jawa Timur, Surabaya, dan Madura. Ini momen libur panjang, Idul Adha, dan kebetulan barengan sama libur anak sekolah. Jadi dia berbarengan dipergunakan sebaik mungkin oleh masyarakat untuk mengunjungi kampung-kampung halamannya. Sampai kapan ya diperkirakan? Diperkirakan itu puncaknya itu hari ini, tapi sampai besok kemungkinan masih ada penumpang. Sebab kita ngelihat data dari jumlah tempat duduk itu masih ada yang penuh gitu. Jadi bis-bis masih penuh buat besok juga. Diperkirakan jumlah penumpang akan terus bertambah di mana hari ini diprediksi merupakan puncak arus mudik Hari Raya Idul Adha di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, libur panjang akhir pekan yang bertepatan dengan momen Idul Adha 1445 Hijriah dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu berlibur bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dan salah satu tempat yang dibanjiri pengunjung adalah kawasan Cimory Riverside yang berlokasi di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Bahkan jumlah pengunjung di musim libur kali ini meningkat hingga 80%. Memanfaatkan momen libur sekolah dan Hari Raya Idul Adha, sejumlah objek wisata di kawasan Puncak ramai pengunjung. Salah satunya di tempat wisata Cimory Dairyland Riverside, yang merupakan salah satu tempat wisata di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang menjadi destinasi wisata yang dibanjiri para wisatawan. Objek wisata ini merupakan salah satu destinasi wisata keluarga yang populer di Kabupaten Bogor dan dilengkapi berbagai wahana seru dan edukasi untuk anak-anak. Selain itu, lokasi wisata ini cocok dijadikan tempat untuk liburan bersama keluarga. Tak sekedar berwisata, pengunjung juga bisa mengajak sang buah hati untuk memberi makan hewan ternak seperti kambing dan kelinci. Kawasan Puncak seringkali menjadi destinasi wisata masyarakat baik yang datang dari dalam kota maupun dari luar kota. Tidak hanya menjual keindahan alam dan suhu udara yang sejuk, wisata ini pun memiliki berbagai wahana edukasi yang dapat menjadi daya tarik bagi anak-anak. Dengan teman-teman ke tempat ini 2 kali, dulu pernah tuh tapi nggak sampai ke sini sih, ini yang pertama kali sampai ke bawah-bawah gitu. Kalau menurut saya sendiri di sini seru sih, apalagi untuk kumpul keluarga juga ya, buat anak-anak, karena banyak kita bisa berinteraksi dengan hewan, karena kalau di tempat lain mungkin ada hewannya tapi kita nggak bisa berinteraksi banyak gitu. Tapi kalau ini kita bisa megang dengan bebas, tapi memang harus jaga diri juga, jangan terlalu agresif juga ke hewan kita. Merangka liburan sekolah anak, Idul Adha, betul. Momennya pas banget nih Pak. Terus ini dengan keluarga? Keluarga. Dari mana ini Pak? Dari Bekasi Pak. Sengaja memang liburan di Cimory? Sengaja memang di sini liburannya. Udah berapa kali liburan di sini? Sudah kesini tuh udah hampir sering sih kalau liburan, apalagi kalau long weekend ya. Itu emang pas banget momennya untuk anak-anak, karena di tempat itu wahana anak-anak bisa mengenalkan tentang hewan-hewan Pak. Cara memberi makan, cara berinteraksi sama hewan-hewan. Jadi biar anak-anak tuh mulai dari usia dini tuh udah diajarkan mengenal tentang hewan-hewan. Edukasi ya? Edukasinya ada. Jadi emang sangat baik banget sih untuk bersama anak-anak. Untuk jumlah pengunjung kami normalnya biasanya weekend itu sekitar 2.000 orang. Tapi kalau untuk khusus liburan sekolah, tahun ini prediksi kami bisa mencapai 5.000 orang. Jadi harapan kami semoga tahun ini bisa terus naik ya, meningkat jumlahnya. Apalagi ini berbarengan dengan liburan sekolah plus dengan liburan Idul Adha. Puncaknya terjadi, prediksi kami akan di H+7 ya, lebaran Idul Adha. Pengunjung Dairyland Riverside masih didominasi oleh tamu-tamu dari Jakarta.
Bogor, Tangerang, Depok. Itu masih Jabodetabek kisarannya ya. Ada beberapa tamu juga yang banyak dari Sumatera, Pak. Palembang, Pekanbaru, Lampung juga banyak yang kita. Sementara menurut pengelola Cimory Dairyland, angka pengunjung di musim libur sekolah dan libur perayaan Idul Adha ini mengalami peningkatan. Saat ini pengunjung yang datang mencapai 5.000 orang. Dari Kabupaten Bogor, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Festi. Wow, memang ya kalau misalnya puncak ini bukan hanya pada saat hari libur Idul Adha, Idul Fitri, cuti bersama, tapi di hari-hari biasa juga kadang puncak juga macet kok sebenarnya ya. Tapi ini masih menjadi salah satu tempat wisata favorit di Jabodetabek seperti itu. Tapi bagus lah, Fes. Artinya kalau sudah macet begitu kan ekonomi udah bergerak. Betul, Kemarin-kemarin wisatawan Indonesia juga sudah mulai naik seperti itu ya. Oke, ini ngomongin liburan mulu, kita kapan liburnya ya? Taman Marga Satwa Ragunan kini masih menjadi pilihan masyarakat untuk berlibur bersama dengan keluarga dan kerabat. Dan juga selain liburan, warga juga bisa untuk menjadikan tempat ini sebagai momen edukasi kepada anak-anak tentang flora dan fauna. Ya baik pemirsa, memang Taman Marga Satwa Ragunan masih menjadi pilihan masyarakat pada libur panjang Lebaran Idul Adha, di mana memang ini kita bisa melihat tercatat pada hari ini yaitu ada 13.000 pengunjung yang sudah memasuki di Taman Marga Satwa Ragunan ini sendiri. Nah, tepat sekali ini di samping saya sudah ada Erika, yaitu salah satu pengunjung di Taman Marga Satwa Ragunan, begitu. Bisa kita melihat antusias dari masyarakat ini sendiri seperti apa menghabiskan waktu bersama keluarga di libur panjang Lebaran Idul Adha. Oke Mbak Rika, selamat siang sebelumnya. Selamat siang. Ini sendiri apa bagaimana sebelumnya? Keluarga. Oh, bersama keluarga? Iya, keluarga. Aku boleh tahu nggak sih kenapa sih memilih Taman Marga Satwa Ragunan menjadi tempat berlibur di saat momen Lebaran Idul Adha? Oke, karena memang lihat dari sosial media seperti itu, jadi melihat Ragunan yang sudah lebih baik karena dulu COVID itu sempat tutup, terus dari jarak dari Bogor pun dekat ke Jakarta, jadi memilih untuk ke Ragunan seperti itu. Karena memang dari media sosial, dari segi fasilitas sudah bagus, terus tiketing pun juga sangat ramah dengan kantong, jadi ya memutuskan untuk ke Ragunan seperti itu. Ini tiba tadi dari jam berapa? Sampai sini kurang lebih jam 11. Sebelumnya dari mana Mbak? Dari Bogor. Dari Bogor, jauh-jauh cuma hanya untuk menyaksikan di Taman Marga Satwa Ragunan. Iya, betul. Oke. Selain harganya murah, mungkin bisa dijelaskan alasan lain kenapa sih masih memilih Taman Marga Satwa ini menjadi tempat untuk berlibur? Oke. Ya karena memang melihat dari media sosial, dari Instagram gitu, jadi karena detailnya dari segi fasilitasnya sudah bagus seperti itu. Lalu sekarang ada fasilitas menggunakan motor listrik dan sebagainya, jadi lebih tertarik aja seperti itu sih. Itu dia pemirsa, memang di mana masih menjadi pilihan masyarakat di Taman Marga Satwa Ragunan, di mana kalau kita melihat ini harga dari Taman Marga Satwa ini terbilang cukup murah, hanya dibanderol dengan 4.000 saja untuk memasuki Taman Marga Satwa Ragunan, di mana nantinya para masyarakat ini bisa menghabiskan waktu atau momen liburnya untuk menyaksikan, untuk melihat dari beberapa macam hewan-hewan, jenis-jenis hewan flora ataupun maupun fauna. Selain tempatnya yang sejuk juga, tadi juga kami sempat melihat beberapa dari pihak keluarga atau dari orang tua ini, selain untuk menyaksikan hewan-hewan, berbagai macam jenis hewan flora dan fauna, mereka juga menghabiskan waktu bercamping, di mana kalau kita melihat ini masih banyak pepohonan yang rindang dan sangat cocok untuk para masyarakat menghabiskan waktu libur panjang di Taman Marga Satwa Ragunan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Rizal, juru kameramen Yomalau Sinpo TV melaporkan. Kalau aku sih suka banget nonton monyet sih, Ves. Oh gitu ya, monkey gitu ya. Tapi kalau misalnya kita melihat ya untuk menuju ke Marga Satwa Ragunan ini ya, Jalan Ragunan ini kan sudah banyak sekali, sudah padat ya, jalanan sudah macet, apalagi ini kan hari cuti seperti itu, libur Idul Adha seperti itu. Ini pasti nggak kebayang nggak sih membeludaknya masyarakat yang hadir atau datang untuk berlibur di sana ya. Belum juga yang mengadakan piknik gitu. Ya kan. Kalau kita Aduh heboh deh pokoknya, Ragunan, seneng banget rasanya. Ini beberapa binatang ya yang suka tuh
kayak primata tuh, monyet-monyetan. Betul. Terus aku suka banget nonton lumba, ya Lumba-lumba, kan, kayak oke. gitu. Terus jerapah, Jerapah kayak yang gitu. tinggi-tinggi gitu ya kan? tinggi-tinggi Seperti menjulang harapan kan, gitu. kita ya, terlalu tinggi kayaknya ya. Oke, ini luar biasa banget ya kalau udah ngomongin jerapah, monyet dan sejenisnya. Nah, ini dari masa momen liburan pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Ada pertahanan Indonesia menuai banyak prestasi, salah satunya Indonesia berhasil mengirimkan 2 taruna akademi TNI yang lolos pendidikan militer di Amerika Serikat. Dan pengiriman tarunan akademi TNI ini juga merupakan investasi yang sangat penting untuk memperkuat hubungan Indonesia dan Amerika Serikat. 2 taruna akademi TNI yaitu 1 taruna Akmil dan 1 taruna AAL diupacarakan di Kedubes Amerika Serikat di Jakarta pada Rabu 12 Juni 2024. Upacara dipimpin oleh kuasa usaha Amerika Serikat untuk Republik Indonesia, Michael F. Kleine. Pengiriman taruna Akademi TNI ke Akademi Militer Amerika Serikat merupakan terobosan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Di masa jabatannya, untuk pertama kalinya Indonesia dapat mengirim taruna pendidikan kedinasan Akmil guna menjalani pendidikan di Akademi Militer bergengsi Amerika Serikat, yaitu US Military Academy, US Naval Academy, dan US Air Force Academy. Hal ini diharapkan akan terus berlanjut dan semakin berkembang dengan rasa saling percaya dan saling menghormati untuk kepentingan masing-masing kedua negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Satuan Kavaleri TNI Angkatan Darat ini mendapatkan kehormatan dan kepercayaan untuk mengoperasikan tank Leopard buatan Jerman. Wow, dan tank Leopard ini adalah salah satu kendaraan favorit TNI Angkatan Darat dalam melakukan latihan maupun pertempuran. Tank Leopard masih menjadi andalan Tentara Nasional Indonesia sebagai alutsista untuk segmen tank. Spesifikasi tank buatan Jerman ini dikembangkan oleh perusahaan Krauss Maffei Wegmann. Satuan Kavaleri TNI AD pun mulai mencoba mengoperasikan tank Leopard tersebut. Hal ini bertujuan untuk mendukung kesiapan dan mobilitas Satuan TNI AD dalam menjalankan tugasnya. Sebagai informasi, tank Leopard buatan Jerman memang memiliki bodi yang gagah, lebih berbobot, dan dinilai lebih canggih jika dibandingkan dengan kendaraan baja sejenisnya. Kemampuan menembak serta perangkatnya yang modern membuat tank Leopard menjadi favorit dalam latihan atau pertempuran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya, pemirsa, dalam rangka pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih Pantarli untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, juga wali kota dan wakil wali kota tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan, Jawa Timur mengundang putra-putri terbaik bangsa untuk memenuhi kualifikasi dan mendaftarkan diri menjadi Pantarli dengan ketentuan sebagai berikut. WNI usia paling rendah 17 tahun, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, mempunyai integritas dan juga pribadi yang kuat, jujur dan adil, tidak menjadi anggota parpol paling singkat 5 tahun, serta sehat jasmani rohani, berpendidikan minimal SMA sederajat, dan tidak pernah terlibat dalam urusan pidana atau hukum. Oke, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 tidak dipungut biaya. Dan apabila kemudian hari ditemukan adanya pungutan, masyarakat tentunya bisa melaporkan ke KPU Kota Pasuruan, Jawa Timur di jam kerja hingga 19 Juni mendatang. Oke, yuk sukseskan pemilihan kepala daerah Jawa Timur dengan menjadi hashtag teman memilih yang baik. Wow, luar biasa. Kalau kita tadi kan melihat ya ada bagaimana sih caranya untuk kita bisa memilih untuk data-data pemutakhiran. Tadi juga kan sudah dijelaskan oleh kita berdua ya tentunya ya bagaimana syarat-syaratnya. Yang penting adalah WNI usia 19 tahun gitu kan ya, jujur, adil dan aman lah ya seperti itu. Amannya ya kan. Itu adalah harus mencintai Betul. Undang-Undang 1945, setia sama NKRI, cinta sama Pancasila. Proklamasi juga seperti itu. Ya. Dan Oke. untuk informasi selengkapnya nantinya Anda bisa langsung catch up atau pastikan informasinya langsung ke KPU Kota Pasuruan, Jawa Timur. Betul. Yang mudah-mudahan itu nanti bisa membantu Anda. Mungkin saja Anda Untuk tertarik membangun Indonesia Emas untuk 2045 Indonesia Emas, untuk seperti menjadikan itu ya. pemilihan di Jawa Timur ini jauh lebih baik. Oke, Oke, Festi. saya Festi Rahmadi. Saya Wira Ananta. Terima Sebarkan kasih. cinta terbaik untuk Betul. orang di samping Anda. Dan terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat pagi.